Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di malam ini lagi-lagi saya kedatangan Honda Beat Fi yang tahun pengeluaran 2013. Jadi jika ada pertanyaan dan saran tentang video motor ini, ketika motor jalan tiba-tiba langsung mati total, tapi ketika kita kunci kontak on, bertanda di bagian lampu indikatornya ini masih dalam keadaan normal. Tapi ketika dipakai oleh pemiliknya, saat jalan tiba-tiba motor itu langsung mati. Ketika dihidupkan kembali menggunakan elektrik starter atau diengkol kembali, motor itu juga tidak bisa hidup. Apa penyebab dari motor ini? Ketika dikunci kontak dalam keadaan on seperti ini, lampu indikator tidak menunjukkan kode kerusakan. Sedangkan kita rasa di bagian dari engkolnya terasa begini. Biasa ketika motor saat mati total seperti ini, pastikan terlebih dahulu di bagian engkolnya. Ketika di engkol terasa loss, berarti di bagian kompresi dari motor ini dalam keadaan masalah. Tapi ketika kita engkol seperti ini, kompresi masih dalam keadaan normal. Apa penyebab dari motor ini ketika dipakai tiba-tiba langsung mati total? Kemudian teman-teman harus cek ketika kita kunci kontak dalam keadaan on seperti ini, tunggu beberapa detik dan tunggu kode berapa yang ditimbulkan oleh kerusakan itu. Ketika muncul kode kerusakan di lampu indikatornya, konfirmasi kepada bengkel tersebut bahwa lampu indikator langsung tiba-tiba muncul, dan bengkel tersebut akan mengecekkan di lampu indikatornya apa penyebab dari motor ini yang langsung mati total. Yang kedua, ketika teman-teman mengalami motornya mati total seperti ini, kita kunci kontak dalam keadaan on dan dengarkan dengungan full pump yang di bagian tangki ini. Ketika dikunci kontak dalam keadaan on, pastikan dengungan full pump bunyi di bagian dari dalam tangkinya ini. Untuk memastikan kepada teman-teman, kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on dan dengarkan di bagian dari dengan full pumpnya. Coba kunci kontak on. Perhatikan sekali lagi, kita kunci kontak dalam keadaan on. Dengungan full pump tidak berdengung di bagian dari tangkinya ini. Untuk memastikan lagi kepada teman-teman, kita buka klemnya ini. Cara membuka di bagian klemnya ini, jangan dicungkil di bagian atasnya ini. Perhatikan, ditekan seperti ini dan kemudian ditarik. Jadi ketika saya kunci kontak dalam keadaan on, saya pastikan bensin harus keluar ketika saya kunci kontak dalam keadaan on. Seperti itu posisi kunci kontak dalam keadaan on. Apa permasalahannya? Kita akan uji coba tentang permasalahan ketika dikunci kontak dalam keadaan on, dengungan full pump atau semprotan yang dikeluarkan dari full pump ini belum ada keluar. Jadi jika ada pertanyaan dan saran, silakan lempar ke kolom komentar. Jadi jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar dari video kami bisa berkembang luas di mata masyarakat dan untuk berguna untuk pemula-pemula lainnya. Lanjut saja. Ketika teman-teman mengalami motornya semprotan sudah keluar, tapi motor itu masih berebet, pastikan di bagian dari tekanan full pumpnya ini berada di 42 PSI. Jadi ketika 38 PSI, motor itu masih dalam keadaan normal. Tapi ketika tekanan berada di 42 PSI, tapi motor itu masih berebet atau saat sedikit bensin masih berebet, cek di bagian dari saringan full pumpnya. Untuk mempercepat waktu akan kita buka terlebih dahulu dan akan kita uji coba menggunakan aki. Apakah permasalahan di bagian rotaknya atau di bagian kelistrikan dari motor ini. Jadi kita sudah membuka di bagian dari full pumpnya ini. Bagaimana cara pengecekan ketika posisi kunci kontak dalam keadaan on, full pump ini tidak dengung? Pastikan arus positif dan negatif di bagian dari rotaknya ini harus kita buka. Ini arus antara positif dan negatif di lampu dari indikator bensinnya. Di sisi kiri ini ada dua ini yang ke atas. Kita buka terlebih dahulu karena kita akan cek di bagian dari antara positif dari negatif, positif dan negatif di bagian dari rotaknya ini.
cara pengecekannya, kita akan menggunakan aki seperti ini. Kita hubungkan antara positif dan negatifnya. Dengarkan, dengungan full pump ini sangat lemah sekali ketika saya hubungkan antara positif dan negatifnya. Dengarkan lebih dekat lagi. Ketika saya hubungkan antara positif dan negatif di bagian dari rotaknya ini, rotaknya langsung dengung, dan kemudian akan kita pasang kembali dan akan kita coba arus yang melalui dari ecunya. Perhatikan dari susunan kabelnya. Ini, dan kemudian kita pasang kembali. Dengarkan. Jadi tiba-tiba motor ini atau dari full pump ini langsung dengung. Untuk mempercepat waktu akan kita pasang dan akan kita uji kembali apa penyebab dari dengungan dari full pumpnya ini tiba-tiba hilang. Jadi kita pasang kembali, dan ketika saya kunci kontak dalam keadaan on, pastikan di pipa ini akan mengeluarkan bensin. Sekali lagi. Kunci kontak. Nah, seperti itu semprotannya. Sekali lagi. Jadi terkadang ada dan terkadang hilang. Apa permasalahan ketika biasa seperti itu? Perhatikan lagi. Off. Bertanda di bagian dari rotaknya ini yang jadi permasalahan. Jadi apa penyebab di bagian dari rotaknya itu yang jadi permasalahan? Biasa permasalahannya itu ketika motor mau dihidupkan, biasa belum mati lampu indikatornya, motor itu tiba-tiba langsung dihidupkan. Itu permasalahan pertama ketika di bagian dari rotaknya ini yang jadi permasalahan. Saya ulangi, saya pastikan ketika teman-teman mempunyai motor injeksi, pastikan saat mau dihidupkan kunci kontak dalam keadaan on. Pastikan di lampu indikator harus mati terlebih dahulu dan kemudian motor dihidupkan. Jangan ketika dikunci kontak dalam keadaan seperti ini, motor langsung dihidupkan. Pastikan terlebih dahulu ketika kita kunci kontak dalam keadaan on seperti ini, pastikan lampu indikator harus mati terlebih dahulu. Karena di bagian dari full pump akan mengantarkan arus di bagian dari injektornya. Injektor tidak akan haus, dan di bagian dari full pump juga tidak cepat error. Untuk memastikan kepada teman-teman untuk keadaan normalnya, kita akan mengganti di bagian dari rotaknya ini dan akan kita spilkan dari tekanan full pumpnya. Tekanan full pumpnya ini berada di 42 PSI dan akan kita anjurkan kepada pemiliknya di bagian dari saringan full pump pun juga akan kita ganti. Untuk mempercepat waktu akan kita buka terlebih dahulu dan akan kita spilkan untuk pemasangan. Jadi jika teman-teman mau mengganti sendiri di rumah, pastikan antara positif dan negatif dari indikator bensinnya ini berada di sisi kiri. Kita buka terlebih dahulu, dan kemudian dari rotaknya ini berada di sisi kanan seperti ini. Dan cara membukanya gunakan obeng seperti ini, diganjel seperti ini.
kotor sekali. Seperti ini. Ada kotoran di bagian dari, kemungkinan ini yang jadi permasalahan di bagian dari rotak ini yang sudah error. Yang kasih dapat saya tidak. Ini sudah tertera antara positif dan negatifnya. Seperti ini, dan kemudian kita memasang di bagian sealnya. Seal. Di bagian antara skun antara positif dan negatifnya ini harus terpasang dengan rapat seperti ini, dan kemudian kotorannya Lepet di dalam. dan kemudian negatif. Perhatikan susunannya. Dan kemudian dari saringan lama dan saringan baru perbedaannya. Dan pastikan seal ini harus terpasang. Seperti ini posisi letak di bagian dari saringannya. Kemudian jangan lupa memasang di bagian sealnya. Dan kemudian coba kita pasang terlebih dahulu dan akan kita spillkan dari tekanan full pumpnya seperti yang saya jelaskan tadi. Dan kemudian coba kita cek kembali ketika kita mengganti di bagian dari rotaknya tadi. Perhatikan posisi kunci kontak dalam keadaan on. Sekali lagi. Kemudian coba kita hidupkan. Perhatikan tekanannya.
tekanan berada di 42 PSI. Jadi jika teman-teman, saya ulangi, ketika motor mau dihidupkan, pastikan kunci kontak dalam keadaan on, pastikan lampu indikatornya harus mati seperti ini dulu dan kemudian dihidupkan. Jangan seperti ketika masih menyala seperti ini langsung motor dihidupkan, maka mengakibatkan di bagian dari tekanan full pump atau di bagian rotaknya ini yang cepat error, dan di bagian dari injektor juga yang jadi permasalahan. Jadi pastikan kunci kontak dalam keadaan on, lampu indikator mati, dan kemudian dihidupkan. Jadi seperti itu. Jadi jika ada pertanyaan dan saran, silakan lempar ke kolom komentar. Jadi jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar dari video kami menjadi penyemangat kami untuk membuat video-video lainnya. Sampai di sini tutorial dari saya cara mengatasi Beat FI yang tahun pengeluaran 2013. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi. Mantap.